Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan dulu sejenak Habib-Habib palsu, ya. Kita bicara hak angket ini. Hak angket, isu-isu pemilu ya. Salah satunya hak angket. Setelah selesai pemilu, lantas ada yang hasilnya tinggi, ada yang hasilnya rendah, ya. Ya positif lah. Kalau tiap pemilu 5 tahun sekali 5 tahun sekali itu positif, yang rendah itu selalu mempermasalahkan, itu positif, hal yang positif itu ya. Jadi kalau pada tahun ini 2024 ini pihak yang kalah itu kan Ganjar dan Anies ya. Jadi katanya ini hak angket, isunya ada hak angket yang dimotori oleh PDI Perjuangan. Tapi kalau saya bilang bukan PDI Perjuangan yang ini, khususnya ketuanya ya, bukan Bu Megawati, bukan. Karena Bu Megawati itu mantan presiden dan pernah mencalonkan, jadi dia mengerti dan tahu, paham betul ya. Jadi kalau beliau, saya rasa Bu Megawati tidak akan mungkin untuk mau melakukan mengusulkan hak angket yang gitu. Kalau saya pilih ini Ganjar ini. Ya itulah ya, Ganjar memang ya begitu gitu. Nanti ketahuan lah, tahu sendiri lah, rekam jejak itu banyak ya. Nah, jadi kalau masalah kenapa itu Ganjar dan Anies itu kalah. Jadi sebenarnya waktu pas masa-masa kampanye itu sudah diketahui ya. Kampanye ya. Misalnya di kampanye ke PDI ya. Masa itu diarahkan untuk nyucuk 03 ya. Tapi masanya ada yang sebahagian bilang Prabowo, itu masa kampanye PDI. Ya begitu juga Anies itu. Selalu begitu, masanya itu selalu menjelelkan dua Prabowo. Jadi dari kampanye itu aja kita sebenarnya bisa memilah dan menebak ya siapa yang bakal menang gitu ya. Jadi sebenarnya ini banyak aspek yang membuat Prabowo itu bisa menang. Pertama ya dikarenakan pendukung Prabowo dulu. Yang kedua ya pendukung Jokowi ini banyak gitu. Nah ketika Jokowi itu ibaratnya sudah tidak serk lagi dengan Ganjar, maka pilihannya Prabowo, tapi Jokowi tidak ikut campur kalau masalah itu ya. Masalah mendukung Prabowo itu, apalagi masalah Gibran, dia menyodorkan Gibran itu nggak ada itu masalah. Dia Jokowi itu nggak mau ikut campur, itu dari dulu itu orangnya seperti itu ya. Jadi makanya waktu malam sebelum pencoblosan pernah saya bilang itu kepada banyak itu saksinya, saya dengar. Saya prediksi saya itu Prabowo menang. Kenapa? Karena melihat kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, dilakukan oleh PKB atau kubunya Anies ya, selalu begitu. Apalagi di jalan-jalan ya, selalu begitu, yel Prabowo itu selalu ada itu gitu. Namun di kampanye Prabowo sendiri yel-yelnya ya tetap yel Prabowo gitu. Jadi dari melihat itu saja kita sudah bisa menebak bahwasanya ini banyak yang memilih Prabowo nantinya gitu. Jadi hal-hal logika seperti itu, bukan karena punya ilmu, karena instingnya tidak, karena mengamati. Jadi itulah, kembali kepada hak angket. Hak angket itu pernah saya bilang hak angket karena ini pemilu ini 5 tahun sekali. Jadi agak pengalaman sedikit masalah mengetahui permasalahan baik di Bawaslu, baik di KPU-nya gitu. Apalagi hak angket gitu. Itu kan yang mencuatkan itu kan oleh orang-orang yang kalah, yang keberatan gitu ya. Jadi balik ke hak angket. Hak angket itu susah, perlu waktu ya, hak angket itu. Tapi nantilah kita dengarkan pakarnya. Kenapa? Karena kalau hak angket itu, hak interpelasi itu yang dilakukan oleh DPR, apalagi pemilu itu masalahnya apa gitu? Masalahnya ke presiden atau ke KPU-nya gitu. Kalau ke KPU-nya,
Kalau ke presidennya lah dulu ya, ke presidennya. Itu sangat susah karena dia harus membuktikan benar itu. Misalnya presiden cawe-cawe atau ini atau itu harus dibuktikan. Jadi perbuatan yang mengerahkan massa, presiden mendukung salah satu paslon, presiden menggunakan kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon misalnya, itu ada bukti yang konkret gitu. Nah, itu hak angket itu bisa gitu, tapi itu kan waktunya panjang. Sementara kalau menurut pengalaman apa ya, pemilu kemarin itu ya, itu kan 1 Oktober ini kalau nggak salah saya, tanggal 20 Oktober itu harus setelah diumumkan itu reses ada dua periode. Reses pertama itu masih dalam tahapan penghitungan pemilu. Nah, itu reses pertama. Reses kedua itu setelah diputuskan siapa pemenang kan gitu, calon presiden gitu. Jadi itu reses lagi nanti 3 atau 5 hari itu ya, 3 hari atau 5 hari itu biasanya reses itu untuk supaya cepat mengangkat itu. Jadi tanggal 20 Oktober itu waktunya untuk hak angket itu belum final itu nanti itu gitu. Kalau memang ada hak angketnya itu tertuju kepada presiden gitu, itu belum final itu sampai 20 Oktober. Jadi ini tabrakan gitu. Nah, itu susah. Jadi kalau hak angketnya itu kepada KPU umpamanya, oh ini hak angketnya kepada KPU, nah susah juga. Karena apa? Karena yang menghalangi itu Undang-Undang Dasar nomor 7 2017. Nah, itu sudah diatur itu untuk KPU itu bagaimana realisasinya itu sudah diatur itu. Jadi kalau ada sengketa dalam hal proses administrasi atau ini atau itu, atau terjadi pelanggaran di kampanye gitu, itu kan diserahkan kepada Bawaslu gitu. Sudah diserahkan kepada Bawaslu gitu. Nah, jadi kalau untuk hak angketnya ke KPU ya tertubruk kepada undang-undang itu, karena memang di Undang-Undang nomor 7 2017 itu sudah diatur. Nah, kalau ada permasalahan di proses ataupun di administrasi, itu masalah Bawaslu, wewenangnya Bawaslu gitu. Jadi kalau masalah angka perhitungan, nah itu MK gitu. Jadi itu sudah diatur gitu. Jadi itulah yang susahnya untuk memasukkan hak angket ke KPU, untuk mempermasalahkan KPU, karena memang sudah diatur gitu. Jadi ini menurut pengalaman ya. Tapi ini kita dengarkan aja. Kita dengarkan ahlinya. Jadi ngerti ya kan. Jadi paham betul ya. Nah, inilah dia. Jika perselisihan hasil pemilihan umum itu terjadi, maka konstitusi kita telah memberikan satu saluran untuk menyelesaikan konflik ini, ialah melalui Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi lah para pihak yang bersengketa atau berselisih tentang hasil pemilu itu dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan mereka. Apa aja yang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi itu? Sejatinya, secara normatif, kalau kita membaca pasal 24C Undang-Undang 45, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi hasilnya yang diperselisihkan, bukan prosesnya. Kalau prosesnya itu adalah sengketa proses, maka kita membedakan antara dua jenis perselisihan dalam pemilihan umum ini. Yang pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses itu menyangkut proses administrasi. Apakah calon bupati ini memenuhi syarat atau tidak? Apakah calon presiden wakil presiden memenuhi syarat atau tidak? Ijazahnya palsu apa enggak? Itu diselesaikan oleh Bawaslu dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau sudah selesai pilpresnya terus dipersoalkan syarat presiden wakil presiden, itu sebenarnya sudah nggak relevan. Karena kalau wakil presiden dan presiden tidak memenuhi syarat, itu mesti dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden itu adalah final and binding. Yang mau nggak mau harus ikut pada putusan pengadilan. Itu supaya negara ini jalan. Kalau negara ini nggak jalan, nanti ribut terus, lalu proses pergantian presiden dan wakil presiden itu tidak
terjadi. Jadi yang dibawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi itu adalah hasil akhir pemilihan umum berdasarkan keputusan KPU. Nanti tanggal 20 Maret KPU akan umumkan pasangan A berapa, pasangan B berapa, pasangan C berapa. Dengan adanya keputusan KPU, itulah yang dijadikan sebagai objek sengketa. Kalau pasangan A misalnya tidak puas, atau pasangan B tidak puas, atau A dan B tidak puas terhadap pasangan C misalnya, maka sejak itulah dia dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU itu. Permohonnya siapa? Permohonnya adalah KPU. Minta dibatalkan karena penghitungannya tidak benar. Sejatinya seperti itu, tapi akan banyak kritik. Kalau begini ini MK jadi mahkamah kalkulator katanya. Cuman ngitung-ngitung aja begitu. Tapi sejatinya menurut UUD 45 ya seperti itu. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen, pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau MK mengatakan dikabulkan permohonan ini, silakan dilakukan pilpres ulang, bisa saja itu terjadi sepanjang itu tidak melampaui jadwal pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Mengapa demikian? Karena kalau 20 Oktober 2024 itu presiden baru belum dilantik, ya, ini negara ini berada dalam apa yang disebut dengan krisis konstitusional, ya. Sebab presiden habis masa jabatannya, ya, wakil presiden habis, menteri bubar semua, triumvirat nggak ada lagi, lalu terjadi kevakuman kekuasaan. Dan itu harus dicegah. Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam suatu negara. Ya, itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perebutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain kalau dalam suasana konflik dengan negara